Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Wa ba'd. Kita lanjutkan. Yang niat kemarin sudah ya. Kita lanjutkan ke pembahasan halaman 52 tentang rukun kedua dari rukun-rukun wudu. Asani ay rukun asani atau asani min furudil wudu. Rukun yang kedua dari rukun-rukun wudu, ghaslul wajhi jami'ihi, mencuci wajah seluruhnya, sya'ran wa basharan, baik rambutnya ya maupun kulitnya. Sya'ar itu rambut, bashar itu kulit. Ya, jadi maksudnya rambut-rambut yang ada di wajah seperti kumis, janggut. Ya, ini semua harus dicuci, illa batinal lihyatil kasifah, kecuali bagian dalam dari jenggot yang lebat. Kemudian wal aridaini al kasifain. Al aridain al kasifain ini rambut yang tumbuh di dagu, di pipi, di dekat pipi. Kalau kita biasa kan sebutnya semua jenggotnya, janggut. Ya, enggak, jambang nanti ada namanya sendiri, Pak. Ini banyak namanya di sini nih, di bagian wajah kita nih banyak nama-namanya. Nanti kita simak. Nah, jadi al-aridon ini rambut yang tumbuh yang ada di pipi. Kita sebutkan jenggot semuanya tuh. Ya, kita sebut. Ya, di cambang kan ini, Pak. Nah, lanjutannya ini aridon namanya. Sini. Kita biasanya jadiin satu tuh. Ini orang berjenggot, kita bilang gitu. Yang di sini tumbuh jenggot juga. Nah, yang di sini ini yang disebut nih lihyah, jenggot. Nah, ini al-aridon. Jadi jenggot-jenggot yang rambut-rambut yang ada tumbuh di bagian pipi yang lebat, bagian dalamnya itu tidak harus dicuci sempurna. Kalau lebat. Nah, kalau tipis harus. Ya, kalau tipis harus. Tapi kalau lebat, Pak, misalnya lebat pekat gitu kan. Nah, kayak Ustaz Syafiq misalnya, dia jenggotnya aja panjang gitu kan. Nah, itu dia dicuci lah yang memungkinkan untuk dicuci. Karena kalau mau dicuci sampai rata semuanya, Pak, nggak bisa. Kecuali direndam ya kan. Nah, direndam. Paling dicuci ditakhlil namanya, dicuci sela-sela dalamnya itu dengan memasukkan jari yang basah, ya itu bisa. Tapi kalau dicuci sampai semuanya rata itu susah. Nah, jadi yang memang tidak memungkinkan itu tidak diwajibkan untuk dicuci. Nah, sekali lagi, jadi rukun kedua adalah mencuci seluruh bagian wajah. Nah, nanti kita ketahui juga batas wajah dan sudah pernah disebutkan sebenarnya, sya'ran wa basharan. Ya, baik yang berupa rambut yang tumbuh di wajah maupun seluruh bagian kulit. Kecuali illa batinal lihyatil kasifah, kecuali bagian dalam dari jenggot yang lebat dan bagian rambut yang tumbuh di pipi yang juga lebat. Nah, kalau cambang ini harus dicuci. Ya, rambut yang ada di sini nih, ini namanya izar, pakai za, ya pakai ain, izar, ya izar, bukan izar. Izar sarung, pakai hamzah, pakai zai. Ini izar. Nanti ada di sini kok. Ya, kita baca sekarang syarahnya ya. Asani min furudil wudu. Yang kedua dari apa-apa yang diwajibkan di dalam wudu, ghaslul wajhi jami'ihi. Ya, jami' ini taukid, penegasan. Jadi ghasl wajah, mencuci wajah. Kalau sebatas itu disampaikan kan kita bisa mengira berarti sebagian wajah pun bisa gitu. Nah, dipertegas jami'ihi, seluruhnya, seluruh bagian yang termasuk wajah harus dicuci. Sya'ran wa basharan. Ya, tadi sudah dijelaskan rambut-rambutnya juga kulitnya. Illa batinal lihyati al-kasifah. Nah, lihat, batinal lihya ada catatan kaki. Sya'ar bisa dibaca sya'ar, bisa dibaca sya'ar. Sya'ar dengan sukun atau sya'ar dengan fathah. Sya'rul lihyati huwa sya'run nabitu ala dzaqan. Maksudnya yang disebut dengan jenggot itu atau janggut itu adalah rambut yang tumbuh di dagu sini. Wal kasifah al-kasifah yang lebat. Tadi ya sudah. Wal aridaini, wal aridon. Catatan kaki nomor 2. Syarul aridaini huwa syarun nabitu baina lihyati wal izar. Rambut yang tumbuh antara dagu, nih pipi berarti, dengan cambang.
Nah, itu disebut arid. Arid ini satu nih, dua kan? Kita punya dua, kanan kiri. Jadi disebutnya al-aridon. Wa sayati ta'riful izar, dan akan datang nanti akan diperjelas apa yang disebut dengan al-izar. Nah, tapi kan sudah saya beritahu tadi, izar itu cambang nih, rambut yang numbuh di dekat telinga. Al-kasifain artinya yang lebat ya, yang tebal. Fala yajibu ghaslu batini sya'riha, maka tidak wajib mencuci bagian dalam dari rambut yang tumbuh di dagu maupun yang tumbuh di pipi tadi ya, kalau lebat. Tapi syaratnya Pak, kalau lebat. Kalau tipis harus ya, yang tipis-tipis jenggotnya. Nah, kebetulan nggak ada semua di sini. Dikit baik balik ya. Ya, harus semuanya. Iya. Iya, masuk sampai kena kulit pipi. Haram di Salafi nyukur jenggot. Nyukur arit haram. Iya. Nggak boleh di Salafi. Halqul lihya mereka masukkan sini juga arit masuk lihya. Termasuk jambang nih, termasuk lihya. Ini kalau yang di bawah rambut. Termasuk anfaqah ini namanya anfaqah. Tapi lihya juga. Lihya. Ini namanya anfaqah. Boleh dicukur. Nggak boleh, Pak. Kalau di Salafi, kalau di mazhab Syafi'i makruh. Dibuang habis. Kalau dikurangin nggak apa-apa. Ya dirapikan nggak apa-apa. Yang nggak boleh di halq itu dihabiskan, dicukur habis. Digunduli ya, dihabisi. Kan ada halq, ada taksir. Di ihram tuh ihram. Ya kan, muhalliqina wa muqassirin di surah Al-Fat. Jadi kalau orang habis ihram, habis umroh atau haji kan, terakhir kan ada pilihan antara mencukur mengurangi rambut atau mencukur habis. Nah, yang utama kan kalau di ihram halq, cukur habis, gundul, botak. Nah, tapi boleh juga ditaksir, dikurangi. Nah, sama istilah itu juga berlaku di jenggot. Yang di mazhab Syafi'i dimakruhkan di halq, dihabisin. Nah, kalau dikurangi ditahzib, mereka bilang dirapikan itu, ditahzib. Itu mereka bolehkan gitu kan. Jadi nggak boleh dihabisin. Itu. Nggak ada ukuran segini berarti. Iya, dibentuk atau dibuang yang panjang-panjangnya, atau dibuang yang lebihan dari genggaman. Iya, dikurangi, itu masih hitungannya. Kurangi. Tapi memang utama kalau mereka dibiarkan. Kalau di Salafi, di fatwa kebanyakan ulamanya mutlakan, nggak boleh sama sekali secara mutlak. Bahkan diambil pun ubannya itu diambil nggak boleh. Ya nggak. Ya seperti Syekh bin Baz. Tapi kalau Syekh Al-Albani rahimahullah kan boleh kalau yang udah lebih dari genggaman. Dibuang, lebihannya sisanya dibiarkan, boleh tuh. Bahkan beliau menganggap itu sunnah karena itu datang dari sejumlah sahabat dan tabi'in. Jadi jenggot mereka itu dikurangi memang. Yang paling tinggi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau lagi habis umroh atau haji, beliau mencukur lebihan dari jenggotnya yang lebih genggaman. Nah, itu kan Syekh bin Baz dengan Syekh Albani rahimahullah di antara yang diperselisihkan mereka berdua tuh. Kalau Syekh bin Baz mau nyuruh membiarkan. Tapi ada juga asar-asar salaf dulu yang jenggotnya tuh panjang-panjang. Ada juga asar seperti yang pernah disinggung sama Said Agil Siraj itu, yang semakin panjang jenggot seorang semakin bodoh itu. Itu ada asar-asar salah begitu, Pak. Kalau mau lihat seorang itu bodoh, lihat aja dari panjang jenggotnya. Nah, maksudnya orang itu jenggotnya tuh dibiarkan panjang, nggak dirapikan. Tapi nggak tahu itu gimana. Awalnya dulu soalnya ribut, Pak. Tapi begitu orang nemu, kalau saya tahu itu ada asar-asar, cuman memang ya dia cara menarasikannya aja gitu kan, karena dia menyindir orang berjenggot lah, memojokkan orang berjenggot, orang marah. Tapi sebenarnya kalau dari faktanya memang ada statement-statement sebagian salaf dulu yang begitu kurang lebihnya. Statement salaf dulu ngenyek juga loh? Atau enggak, bukan. Ya itu memang jadi indikasi di kalangan mereka. Jadi peten ya. Jadi bodoh karena mungkin dia entah kurang peduli mungkin dengan tampilannya atau memang gimana gitu, Pak. Statementnya Abdus Salam. Abdus Salam ya? Yang itu. Bin Abdus Salam. Bin Abdus. Yang apa? Kalau mau lihat orang itu lihat jenggot. Enggak, dari salaf. Asar salaf ada di buku Ibnu Jauzi semisal apa tuh Akhbar Al-Hamqa wal Mughaffalin. Jadi kisah-kisah tentang orang-orang bodoh dan lalai. Iya, Akhbar Al-Hamqa wal Mughaffalin. Orang Arab gitu kadang, Pak. Saya dulu pernah punya teman orang Arab, orang dari Bahrain kalau nggak salah. Wajahnya kecil, Pak. Kalau Safi kan wajahnya masih agak besar, jenggotnya juga besar. Kalau dia wajahnya kecil, Pak. Jenggotnya besar. Kalau dilekuk ke wajah itu, gedean jenggotnya. Jadi kalau ditutup nih, sama dia kadang iseng dia bercanda, ditutup, dijepit pakai peci tuh. Buat nakutin bocah kecil bagus tuh, Pak. Oh, mukanya rambut semua. Iya, mana gedean jenggotnya, ditekuk gitu kan ke atas.
dijepit pakai peci, udah tuh nggak kelihatan mukanya sama sekali. Ya, baik. Jadi di sini dibedakan ya, dibedakan antara janggut yang tumbuh di dagu dengan al-arid yang tumbuh di pipi. Tapi dua-duanya kalau dalam masalah wudu ini harus dicuci, terutama yang nampak, yang tipis. Nah, kalau yang lebat, bagian dalamnya tidak wajib dicuci. Bagian dalamnya ya, bagian luarnya tetap harus. Jadi semampunya air itu disampaikan atau diupayakan agar sampai ke permukaan kulit. Nah, tapi karena yang pekat itu menyulitkan untuk air bisa masuk, maka tidak diwajibkan untuk sampai masuk. Nah, kemudian lanjutnya di sini adalah tentang batas wajah. Wal wajhu tulan, batas wajah dari sisi panjangnya, ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban, antara tempat tumbuh rambut yang umum wa akhirul lihyaini, dan batas bagian akhir ini bagian dagu paling ujung nih, sini berarti. Jadi dari tempat rambut tumbuh tapi yang umum. Ya kalau yang udah mundur kayak saya gini nggak dihitung dari tempat mundurnya, tapi dari tempat yang awalnya tumbuh. Intinya setelah ini nih, wa aradon maksudnya lebar, dari sisi lebarnya, ma bainal uzunain, antara telinga dengan telinga. Ya, nanti kita baca catatan kakinya. Nah, ini kuncinya yang ini nih. Wasummiyal wajhu wajhan, wajah itu dinamakan wajah karena apa? Li'anna bihi taqa'ul muwajah, karena dengannya kita berhadap-hadapan. Ya, terjadilah berhadap-hadapan dengan orang lain. Nah, itu disebut wajah. Jadi bagian yang kita tatap dari orang lain, yang dengannya kita berhadap-hadapan dengan orang lain, itulah yang disebut dengan wajah. Jadi dari batas tumbuh rambut atas yang umum dengan dagu yang bawah, paling bawah sini, terus kemudian dari telinga ke telinga. Nah, ini batas wajah secara bahasa dan secara syar'i. Jadi syara kan nggak mendetailkan, hanya mengatakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fagsilu wujuhakum. Nah, berarti kan dikembalikan pemahamannya kepada pemahaman orang Arab yang diajak berbicara. Wajah itu batasnya mana? Nah, batasnya dari tempat tumbuh rambut yang umum dengan dagu, dari telinga ke telinga. Ya, ini wajah nih, berarti wajah. Masuk juga ini nih, yang putih ya. Ini ada namanya sendiri, ini namanya nazaah. Ini namanya nazaah. Yang putih nih, yang bagian putih. Nah, bagian sebelah ini ada namanya lagi nih, yang ada rambutnya nih. Ya, ini pelipis. Sini nih. Ini masuk wajah bukan? Nanti ya dibahas di sini. Kalau kita natap sih dia nggak kelihatan, Pak. Samping-samping ini nggak kelihatan. Ya nggak? Samping yang ada dekat rambut nih ya. Ada lagi namanya tahzif. Tahzif ini rambut yang ada rambutnya nih. Jadi di sini. Nih yang ada rambutnya. Yang ada rambutnya. Tahzif ini dulu ya, kenapa dinamakan tahzif? Karena kaum bangsawan dan juga perempuan biasanya mereka membuang rambut ini nih, yang ujung ini nih. Kita juga gitu, suka gitu kalau di tukang cukur tuh. Suka dihabisin juga, dicukur, diratain ke sini. Nah, ini ada yang memasukkan ke wajah, ada yang tidak. Kalau jumhur Syafi'iyah nggak memasukkan tahzif ini. Tahzif ini yang ada rambut. Jadi mereka mengukur tahzif itu gimana? Katanya tarik aja benang atas, benang bawah, ratain di sini. Ratanya ini nih berarti masuk wajah, masuk wajah. Kata sebagian, kata yang kebanyakan enggak. Tahzif ini masuk ke kepala. Kan dia berarsiran nih di sini nih, Pak, antara wajah dengan kepala. Sebagian ya, antara wajah dengan kepala. Nah, nanti ada hal-hal yang diperselisihkan juga. Tahzif ini masuk mana? Tahzif itu apa sih tadi? Tahzif itu bagian rambut yang di dekat ujung sini nih, di ujung, yang enggak, bukan kulit, rambut. Nah, di sini ada lagi nih, namanya sod, dal dan ghain. Ini nih, di atas jambang nih, di atas jambang. Ya, namanya sud. Nah, ini bagian kepala kali ini. Nah, yang putihnya ini tadi namanya nazaah. Ini kita perlu tahu. Terus bagian ini jidat. Ujung rambut ini namanya maudhi al-ghamam, ujung rambut tempat tumbuh. Nah, ini jabah, kening. Terus ini namanya hajib, alis, bulu mata ini. Ini semua harus dicuci, Pak. Intinya. Pokoknya yang kita tatap dari orang saat berhadapan itu wajah. Yang ada di samping-samping, nah ada yang memasukkan ke wajah, ada yang tidak. Nah, amannya nanti makanya di mazhab Syafi'i dan mazhab kebanyakan ulama, dan juga datang hadisnya tentang al-ghurrah wa tahjil, dicuci semua ya, dengan berpijak pada kaidah kan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu kewajiban yang
tidak bisa disempurnakan kecuali dengan lainnya, maka itu pun dimasukkan ke dalam kewajiban. Jadi supaya wajah kita tercuci seluruhnya, wajib kita mencuci bagian-bagian yang di dekatnya itu, supaya yakin gitu kan wajahnya tercuci semua. Nah, jadi gimana cara mencucinya? Ya airnya diratakan ke semuanya. Bagian atas, bagian tempat tumbuh rambut itu cuci. Bagian sini nih, sekalian kena nih, berarti nih. Sudutnya kena nih, tahzifnya kena meskipun nggak diwajibkan ya. Bukan wajah gitu, tapi sebagai kehati-hatian tadi kan, sebagai penyempurnaan untuk bisa mencuci bagian wajib dari wajah. Terus jambangnya semua. Terus yang ada di bawah pipi nih, di dagu di bawah pipi. Terus yang ada di bawah sini. Ini udah bukan wajah ini udah bukan wajah. Nah, ini kaitannya dengan yang saya pernah sampaikan, aurat perempuan sini. Kan kalau perempuan suka jilbabnya di sini. Ininya kemana-mana nih, lehernya. Dia lagi ngobrol gitu, sini nengok kelihatan. Nah, di sini mestinya dia taruh jilbabnya itu. Terus juga kalau dia sholat, nutup aurat kecuali wajah, harusnya di sini tutup. Pakai mukena misalnya. Sini tutup. Ya kan banyak orang di sini. Berarti ada yang nampak dong auratnya, ada yang terbuka. Nggak sah, mestinya nggak sah kalau dia sengaja. Nggak, mazhab jumhur begitu. Mazhab jumhur begitu. Ya, aurat perempuan dari wajah ini, dari pembahasan wajah. Kalau misalnya tersingkap sebentar dan langsung ditutup, sah. Di mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur sah. Ya seperti aurat kita lagi sholat nih, kesingkap. Yang suka kesingkap misalnya bagian dekat bokong kan, nah celengan, tapi nggak sengaja tersingkap, segera ditutup, diangkat kainnya atau sarungnya atau celananya, sah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dibiarkan sengaja, nggak sah. Nah, kalau ini kan biarkan dia berarti. Yang lihat gimana, Seth? Yang lihat ya kalau memang bisa menegur, beritahu. Iya. Kalau sama-sama lagi sholat susah. Iya kan di depan kita kan nggak ngerti deh. Bukan keji, lepetan. Nah itu harusnya disampaikan itu. Kalau anak-anak sih yang belakang dia sih beresin. Kalau anak-anak iya. Yang belakangnya beresin. Iya. Baik. Jadi kuncinya tadi. Nah, kemudian kita baca catatan kaki nih dari mulai yang nomor 3 ya. Ghaliban. Wa innama qala ulama, ya ulama mengatakan semata-mata ghaliban secara umum, jadi lihat khula fil wajhi, agar masuk ke dalam wajah, mahallul ghamam. Nah, ghamam ini tadi titik tempat tumbuh rambut di kening. Masuk nih wajah. Tempat tumbuh rambutnya, ya, mahallul ghamam sebutannya. Wa huwa sya'run nabitu 'alal jabhah. Rambut yang tumbuh di kening. Fayajibu ghasluhu ma'al wajh. Maka wajib dicuci bersama wajah. Waliyakhruja 'anil wajh, agar keluar dari batas wajah, ghaliban mahallus shalah. Salat itu tadi botak. Kebotakan, Pak, tempat kebotakan nih kayak saya nih. Tuh, kebotakan. Udah nggak masuk nih. Yang di atas, udah bukan wajah. Udah mundur rambutnya. Ya, kalau orang ledekin poninya ketinggian, Pak. Poninya ketinggian, udah mundur. Mahallus shalah, baca shalah. Kalau orang botak sebutnya asla. Orang botak asla. Ini masdar as-sala dari sali'a yasla'u fahuwa asla. Wa huwa inhisaru syar. Jadi pengurangan rambut, kemunduran rambut, anin nasiyah, dari bagian jidat. Fala yajibu ghasluhu. Jadi nggak harus. Kalau misalnya rambutnya makin mundur nggak usah dikejar, Pak. Dicuci dari mulai tempat tumbuh yang awalnya saja. Ini kan kalau makin tua nih hilang rambutnya, Pak. Nggak ada lagi, rontok dan nggak ada lagi. Kalau ini masih ada nih kecil-kecil, cuman udah nggak bisa tumbuh. Nah, makanya saya nggak cukur-cukur nih, karena anak saya pada nggak suka kalau saya botak. Tapi kalau saya ke tukang cukur, Bang, rapin. Ya, dia ngukurnya pasti dari atas. Karena kalau yang ini dirapin, dipendekin, atasnya juga udah nggak ada, nggak bagus kan. Jadi paling dia bilang, gimana nih, Pak? Paling dibotak nih. Ya udah botakin aja, ntar pulang paling pada ngambek. Tapi botak jelek, tambah jelek. Berikutnya nih, waliyakhruja 'anil wajah, agar tidak termasuk ke dalam wajah, agar keluar dari wajah, mahallus shalah wa huwa inhisaru syar 'anin nasiyah. Fala yajibu ghaslu li'annahu laisa minal wajh. Unzur al-Bajuri. Baik. Nah, sekarang yang keempat, wa aradan ma bainal uzunain. Fa minal wajhi, catatan kaki nomor 4, al-bayadul mulasiqu lil uzun, al-mawjud bainaha wa bainal izar. Termasuk wajah adalah al-bayad al-mulasiq lil uzun. Al-mulasiq dah, al-uzun. Nih bagian putih nih. Bagian putih yang sini nih. Yang dekat telinga. Pokoknya kulit yang
dekat dengan telinga, al-maujud baina antara telinga wa bainal izar. Ini nih berarti bagian putih ini. Ini kan telinga sampai sini. Nah, ini kan ada nih lebihannya nih ya. Nah, ini masuk wajah. Yang nongol dan putihnya, Pak. Ya, nongol ini, putihnya, terus di sini bawahnya. Ini pokoknya spasinya di sini nih. Karena kalau kita natap kan kelihatan tuh, kelihatan sini. Ya, ini nih. Pokoknya natap antum kelihatan pasti. Di bawah cambang antum tuh. Tapi kan omongan antum agak panjang, agak ketutup. Jadi dicuci begitu aja. Cuci tuh. Cuci semua. Cuci karena bagian wajah. Ya, nah baru bainal izar antara cambang nih dengan telinga sini. Yang putih ini, sini bawahnya juga nih. Nah, wal izar baru huwa syar al-muhazi lil uzun. Izar ini cambang, rambut yang tumbuh yang setara sejajar dengan telinga. Wal al-ma'na, sekarang dia lebih jelas lagi memaparkan ini. Al-ma'na annahu yajibu isalul ma'i ila batini syu'uril wajhi kulliha. Maksudnya, jadi diwajibkan untuk menyampaikan, meratakan air ke seluruh bagian dalam rambut-rambut wajah seluruhnya. Sawaun kasufa sya'ru am khaffa. Baik rambut yang pekat, lebat ya, ataupun yang tipis. Illa kecuali sya'ra lihyati wal 'aridain yang tadi udah ada di matan ya. Fa fihi tafsil, dirinci lagi. Fataratan yakunu sya'ru khafifan. Nah, bagaimana mengukur lebat atau tipis? Nah, tipis dulu kata dia. Wa dhabituhu an tura al-basharatu min khilalihi fi majlisil takhatub adatan. Nah, maksudnya gini, bagaimana mengukur tipis dan tebal rambut wajah atau rambut jenggot tadi dan juga rambut yang tumbuh di pipi. Tipis itu kalau saat berhadapan dalam pembicaraan yang umum, berapa jaraknya katanya? Nih, wa huwa ma yusawi meter wa nis. Kira-kira 1,5 meteran. Jadi antara jarak siapa tuh? Pak Zaini ke Bayu misalnya. Nah, ketika bicara saling berhadapan, saling tatap, bisa kelihatan permukaan kulitnya. Nah, itu dikategorikan tipis. Kalau dengan jarak segitu tidak kelihatan dalamnya, tapi kelihatan rambut aja gitu kan, itu berarti tebal. Fayajibu fi hadhil halati ghaslu batini syari wa zahirihi. Nah, kalau dia tipis, nah kan seperti Pak Iqbal saya segini tuh. Tipis. Yang ya di pipi dan di jenggot. Wajib dibasahi seluruhnya. Sampai sini jenggot-jenggot ini ya. Ya itu kan penyempurna, Pak. Penyempurna. Yang sini tadi saya bilang ya, jadi menyempurnakan supaya yang wajibnya semuanya kena gitu loh. Ya. Enggak juga. Enggak, sampai sini aja, sampai Sini pas aja ya. leher sini, batas akhir. Jadi yang di bawah sini nggak apa-apa, nggak di ini. Nggak apa-apa. Ini kan ada bulu-bulu sini nih. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Jadi ngambil air, ratain semua. Termasuk Pak di mazhab Syafi'i. Ya ini intinya sih konsepnya sama di mazhab-mazhab manapun. Semua bagian wajah harus terkena air saat dicuci. Termasuk mereka bilang kalau di mata ada tai mata harus dibuang. Karena tai mata ya akan menghalangi air mengenai bagian-bagian mata nih. Pinggir mata nih namanya mauk atau muk ya, atau mak ya, ini pinggir-pinggir mata. Terus hud ya, nah ini tadi nih bulu mata ya. Terus di sini ini tadi yang ditanyain Pak Teguh, anfaqah namanya. Anfaqah pakai ain. Terus kumis pinggir-pinggirnya nih yang menjulur. Ya, ini namanya sabal. Dijama jadi sibal. Nah, dia menjuntai gitu kan. Sibal kayak isbal. Menjuntai kainnya. Ini sibal, kumisnya menjuntai. Nah, pokoknya bulu-bulu atau kulit semua wajib dicuci. Kalau mata sih, Mata juga, Pak, yang bagian tampaknya aja. bisa terbuka di. Iya, kena dicuci, dikenakan air. Nah, yang iya matanya. Biji matanya itu jadi waktu Kodenya. air digituin kita kondisinya nggak merem. Nggak merem. Jadi airnya masuk. Iya, masuk air. Tapi kan dia harus yang dicuci bagian yang nampak aja, Pak. Artinya kalau bagian dalam nggak perlu. Bagian dalam nih kayak sini nih, bagian sini. Ini nggak perlu. Tapi bagian yang tampak saat kita intinya tadi kuncinya saat bertatapan, berbicara itu wajib dicuci. Itu. Makanya kalau ada tai mata, buang dulu. Cuci atau kita buang saat mencuci, kita gosok
Kan kita kalau wudhu kan merem Ustaz ya. Udah kan barang Iya, nggak apa-apa itu. nggak usah merem biar Kalau saya sih nggak merem biasanya. Bola mata. Iya. Bola mata termasuk yang Ya termasuk. Cuma ya dicuci sewajarnya gitu lah. Artinya jangan dipaksakan airnya dimasukkan ke seluruhnya. Karena perih, Pak. Ya, perih tapi di sisi lain ya air laut lebih perih. Nggak, tapi di sisi lain kalau saya ya pribadi ya. Tapi saya pernah ngobrol sama dokter Arif tuh. Saya kalau matanya perih, Dok, gampang saya gini ngilanginnya, saya kasih air. Itu saya kompres air gini, jadi air nih di tangan, air bersih. Terus saya tempelkan mata saya dalam keadaan terbuka, terus saya kedip-kedipkan biar masuk. Itu ya kalau buat saya udah selalu sih Pak, saya selalu kalau ini daripada pakai obat mata ya efektif tuh, cuman obat mata lebih cepet aja. Ya tapi kalau misalnya di rumah gitu, waktu itu kan pernah tuh saya turun naik dari motor terus Om Faza ini diambilin obat di apotek ya. Ingat nggak waktu itu pas kita mau ngaji, ya kan? Terus ambil di klinik kan, ditetes sebentar hilang tuh. Tapi kalau di rumah saya biasanya nggak gitu, pakai air aja digini. Terus saya ngobrol sama dokter Arif, Dok, aneh kalau air matanya perih, Dok, dikasih air, emang itu bagus atau obat itu? Dan nggak ada efeknya. Kalau obat mata kan ada efek sampingnya, kadang jadi pegel tuh. Sini nih bagian dalam mata suka jadi pegel, ya suka pahit, ada rasa di tenggorokan. Kalau air nggak ada efeknya. Dan itu lebih bagus daripada dikucek. Kucek kan makin merah tuh. Nah, waktu itu saya waktu di jalan kan kena kelilipan apa entah debu atau apa, kadang ini suka ada serangga juga tiba-tiba ngenain kan, lalat atau misalnya dikucek biasanya tuh. Karena kaget kan, kondisinya kaget. Nah, itu ya.